Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Jumpa lagi di channel kita, channel ASP Law Firm Official atau ASP TV. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana peran atau urgensi advokat dalam mendampingi perkara pidana atau dalam mendampingi orang yang punya permasalahan hukum dengan hukum pidana gitu. Jadi begini, pada saat seseorang dia dilaporkan atau diproses hukum mulai dari misalkan kepolisian atau kejaksaan atau KPK misalkan, maka kemudian dia juga memiliki hak-hak hukum untuk kemudian membela diri. Membela diri ini bukan berarti membela dari yang salah kemudian menjadi benar gitu, atau misalkan dari yang kemudian benar pura-pura salah gitu ya misalkan, bukan seperti itu. Membela diri ini maksudnya adalah bahwa pada saat kita dilaporkan atau misalkan ditetapkan sebagai tersangka sekalipun, nah kita memiliki hak-hak hukum yang terkadang hak-hak hukum tersebut tidak digunakan oleh seorang tersangka atau misalkan terdakwa. Nah, disinilah kemudian ada tugas advokat untuk memberikan keseimbangan dalam proses hukum, mulai dari tingkat penyelidikan, kemudian penyidikan, penuntutan, bahkan di persidangan. Nah, kalau kemudian perkara itu tidak didampingi oleh advokat, ini ada seringkali orang merasa bahwa proses hukumnya tidak seimbang. Nah, tidak seimbang karena memang hanya sepihak gitu. Ada kemudian bukti atau saksi-saksi yang semuanya memberatkan, tapi kemudian dia tidak menggunakan haknya untuk menggunakan saksi yang meringankan karena tidak tahu caranya gitu. Nah, bahkan banyak juga korban-korban yang merasa bahwa dirinya dikriminalisasi gitu. Katanya ngejawabnya A, ternyata di berkasnya B gitu. Banyak juga yang seperti itu. Nah, disinilah kemudian kehadiran advokat menjadi penting dalam setiap proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan dan seterusnya. Nah, di tingkat kepolisian misalkan ketika seseorang dilaporkan oleh orang lain misalkan terkait perkara pidana, maka kemudian ada hak seseorang yang dilaporkan, apalagi misalkan sudah ditetapkan menjadi tersangka, hak untuk didampingi oleh advokat atau pengacara. Apalagi kalau misalkan ancaman pidananya 5 tahun ke atas, itu berdasarkan aturan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu wajib didampingi oleh advokat. Nah, agar kemudian dia bisa menggunakan hak-hak hukumnya. Nah, ketika misalkan contoh perkara apa nih, perkara-perkara yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, nah contoh misalkan pencabulan terhadap anak di bawah umur, nah maka itu juga ancaman hukumannya 5 sampai 15 tahun gitu. Bahkan kalau misalkan dilakukan oleh seorang pendidik atau tenaga kependidikan, nah itu bisa lebih dari itu, bisa ditambah sepertiga gitu. Atau perkara-perkara lain misalkan pembunuhan, kemudian narkoba yang ancamannya 5 tahun ke atas, itu wajib didampingi oleh advokat gitu. Nah, gimana kalau misalkan yang ancamannya ancaman ringan, contoh misalkan penganiayaan gitu, nepuk nyamuk di pipi tapi dilaporkan penganiayaan gitu, itu apakah wajib didampingi oleh advokat? Nah, itu tidak wajib tapi boleh didampingi oleh advokat. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu punya perkara yang hanya penganiayaan ringan, mau pakai advokat lah, biar kita juga bisa memperoleh hak-hak hukum, bisa menggunakan hak-hak hukum kita, maka boleh menggunakan advokat. Nah, mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, bahkan di pengadilan itu juga boleh. Nah, ketika misalkan di kepolisian, kadang-kadang ketika seorang tersangka di BAP, nah, ada banyak sekali orang-orang yang merasa takut. Nah, atau kemudian ada juga oknum penyidik yang cenderung mengarahkan. Nah, mengarahkan untuk menjawab sesuai dengan target mereka gitu. Nah, maka kemudian karena takut, akhirnya si tersangka ini jawab ya, padahal dia punya hak untuk membela diri. Nah, makanya kemudian ketika kita mendampingi seorang tersangka, kita biasanya arahkan supaya si tersangka ini jujur gitu, fakta yang sebenarnya seperti apa. Nah, disampaikanlah di BAP. Nah, kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Nah, kita tidak boleh kemudian ketika misalkan orangnya salah, kita suruh untuk tidak ngaku misalkan, itu nggak boleh. Nah, ini bahaya juga buat penegakan hukum ke depan. Nanti kalau misalkan seperti itu mau jadi seperti apa gitu, kira-kira seperti itu.
Nah kemudian nanti pada saat di kejaksaan misalkan, itu kan nanti pada saat tahap 2 ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang ditanyakan kepada tersangka. Nah, salah satunya adalah untuk mengecek kebenaran apakah keterangannya yang ada di berita acara pemeriksaan di kepolisian itu sudah sesuai dengan jawaban si tersangka atau tidak. Nah, kalau ternyata ada yang tidak sesuai, maka kemudian bisa disampaikan pada saat tahap 2 tersebut. Nanti berkasnya akan dikembalikan lagi oleh jaksa ke penyidik. Nah, tapi kalau ternyata sudah sesuai, semuanya sudah sesuai dengan pada saat di BAP, nah maka kemudian bisa dilanjutkan P21, bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk dilimpahkan ke pengadilan, nah, dilanjutkan ke persidangan. Nah selanjutnya pada saat di persidangan, nah, seorang terdakwa, nah, jadi kalau masih di kepolisian kejaksaan biasanya masih tersangka, nah kalau sudah di pengadilan itu statusnya berubah menjadi terdakwa. Nah jadi nanti didakwa di pengadilan gitu. Nah di pengadilan ada banyak hak-hak hukum yang terkadang tidak digunakan oleh seorang terdakwa. Contoh misalkan ketika seseorang didakwa di persidangan menggunakan pasal-pasal berlapis misalkan, atau misalkan ternyata dakwaannya tidak sesuai, kejadiannya harusnya misalkan di tempat A ternyata didakwaannya di tempat B gitu. Atau misalkan ada alasan-alasan lain yang ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah maka kemudian seorang terdakwa berhak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan. Nah keberatan atas dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah nanti di eksepsi inilah kita menyampaikan keberatan kita apa saja nih. Nah kenapa di sini kemudian kehadiran advokat menjadi penting, karena terkadang seorang terdakwa itu tidak, kalau misalkan dia ditahan itu otomatis dia tidak bisa menyusun eksepsinya sendiri, meskipun boleh saja misalkan tulis tangan gitu ya mengajukan eksepsi, tapi terkadang tidak maksimal gitu. Makanya kemudian seorang pengacara sekalipun, seorang advokat sekalipun ketika dia menjadi seorang terdakwa biasanya dia minta didampingi lagi oleh advokat yang lain gitu, agar kemudian pada saat menyusun pembelaan, pada saat menyusun keberatan itu bisa ada yang mewakili gitu. Meskipun poin-poinnya sebenarnya kita dapatkan dari terdakwa sendiri. Nah, jadi kita hanya menuliskan saja. Nah, nanti setelah kita mengajukan eksepsi, nah nanti majelis hakim akan memutus apakah eksepsi atau keberatan yang kita ajukan ini diterima atau tidak. Nah kalau ternyata keberatan yang kita ajukan atau eksepsi yang kita ajukan ke persidangan ini diterima oleh majelis hakim, maka sidangnya stop sampai di situ. Nah tidak sampai kepada pemeriksaan saksi gitu. Kemudian pemeriksaan bukti, pemeriksaan terdakwa nggak perlu, cukup sampai di situ selesai. Nah ternyata proses hukumnya nggak benar gitu, maka kemudian eksepsi kita dikabulkan oleh hakim sehingga kemudian perkaranya stop sampai di situ. Nah, tapi kalau ternyata keberatannya biasanya tidak diterima dengan alasan keberatan kita sudah menyangkut pokok perkara gitu. Nah, itu bukan berarti kita tidak keberatan, kita keberatan tapi keberatan kita harus diuji melalui proses persidangan. Makanya sudah masuk ke pokok perkara, makanya kita tuangkan lagi nantinya di dalam pledoi atau pembelaan. Nah, itu nanti setelah tuntutan. Nah, jadi setelah dakwaan ini nanti terdakwa melalui kuasa hukumnya bisa mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan. Nah, maka kemudian hakim juga memberikan kesempatan kepada jaksa biasanya untuk menanggapi lagi keberatan tersebut. Nah, kemudian setelah itu ada putusan sela. Nah, putusan sela ini menentukan apakah perkara ini bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, setelah itu kalau misalkan dilanjutkan, maka dilanjutkan ke pemeriksaan bukti dan saksi-saksi. Nah, nanti saksi-saksinya diperiksa, kalau ada ahli nanti diperiksa juga di akhir. Kalau sudah selesai semua baru kemudian pemeriksaan terdakwa. Nah setelah selesai saksi kemudian terdakwa, baru kemudian minggu selanjutnya dilanjutkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Nah tuntutan inilah yang menentukan seseorang dituntut berapa tahun nih. Nah, kadang-kadang baru juga sidang dakwaan sudah ditanyakan dakwaannya berapa tahun. Nah itu salah. Dakwaan itu hanya mencantumkan kesalahan-kesalahan si terdakwa itu pasal berapa saja misalkan yang digunakan oleh jaksa untuk mendakwa si terdakwa. Nah sedangkan di tuntutan nanti secara lebih spesifik nih, dituntutnya menggunakan pasal berapa, kemudian jaksa menuntutnya berapa tahun. Nah setelah itu nanti terdakwa atau penasihat hukumnya bisa mengajukan yang namanya pledoi gitu. Nah pledoi ini artinya kalau dibahasakan ke bahasa kita ini artinya adalah pembelaan. Nah jadi setelah dituntut misalkan tuntutannya berapa nih, 10 tahun. Nah, maka kemudian kita mengajukan pledoi atau pembelaan.
Nah, ketika misalkan seorang terdakwa ini tidak menggunakan pengacara, kadang-kadang nggak tahu tuh. Nah, kadang-kadang tidak menggunakan kesempatan itu. Nah, kadang-kadang banyak sekali tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang menurut saya perlu dilakukan pembelaan, karena terkadang banyak juga nih, mohon maaf, banyak juga jaksa yang dia membuat tuntutan hanya copy paste gitu. Nah, banyak juga yang membuat tuntutan yang ternyata tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, atau misalkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, disitulah kemudian ada hak seorang terdakwa untuk mengajukan pembelaan. Nah, kalau kemudian terdakwanya nggak bisa, itu bisa disampaikan melalui penasehat hukum. Nah, disinilah peran pengacara atau advokat memberikan keseimbangan dalam proses hukum. Jadi tidak hanya sebelah dari jaksa saja, tapi juga dari pihak terdakwa ada si pembela. Nah, kalau sudah diajukan pembelaan, nah nanti baru kemudian setelah itu putusan. Nah, putusan ini setelah menimbang-nimbang nih, hakim nanti menimbang tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian pembelaan dari penasehat hukum atau advokat atau pengacara terdakwa. Nah, sehingga kemudian baru setelah itu, setelah melewati berbagai pertimbangan, baru hakim memutuskan nih, apakah nanti divonisnya sesuai dengan tuntutan, atau bisa saja lebih ringan, atau bahkan bisa juga lebih tinggi gitu. Atau bisa saja misalkan ketika pembelaannya minta bebas dan ternyata memang benar faktanya tidak terbukti melakukan tindak pidana, bisa saja vonisnya bebas gitu. Nah, terkadang kesempatan-kesempatan ini tidak digunakan oleh seorang tersangka atau terdakwa. Nah, maka dari itu ke depan saya berharap kehadiran advokat ini tidak hanya dibutuhkan ketika seseorang melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun ke atas, tapi juga dibutuhkan untuk semua tindak pidana dengan ancaman berapapun gitu, baik itu 5 tahun ke atas ataupun di bawah 5 tahun, agar kemudian dalam semua proses hukum yang ada di Indonesia ini bisa ada keseimbangan nih. Nah, bisa ada misalkan tidak hanya bukti-bukti yang memberatkan, tetapi bisa juga misalkan diberikan kesempatan untuk pembuktian terbalik misalkan. Contoh misalkan ketika ada perkara tindak pidana korupsi, nah seorang misalkan dituduh korupsi, kemudian asetnya disita dengan pasal money laundering misalkan, nah harusnya seorang terdakwa pun atau tersangka itu diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian terbalik. Nah, pembuktian terbalik ini apakah asetnya ini dibeli dari hasil korupsi atau tidak? Kalau ternyata tidak, kan harusnya tidak disita juga. Nah, misalkan asetnya diperoleh sebelum dia menjadi pejabat, nah sementara dia korupsinya setelah jadi penjabat, nah selama kita bisa membuktikan itu, nah harusnya itu keberatan kita bisa dikabulkan oleh hakim. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, disitulah saya kira urgensi advokat dalam perkara tindak pidana. Nah, jadi semoga ke depan Bapak Ibu atau para pemirsa SPTV yang mempunyai masalah hukum, nah jangan ragu-ragu untuk datang ke kantor advokat, ke kantor pengacara, nah, atau misalkan kalau tidak punya uang atau masuk dalam kategori masyarakat miskin, itu bisa memperoleh bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum. Nah, di Indonesia sudah banyak lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum yang memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat dengan syarat memiliki surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Nah, sesuai dengan undang-undang bantuan hukum. Nah, bahkan di setiap daerah juga sudah mulai ada perda. Nah, perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Nah, jadi pengacaranya biayanya dibayarin oleh Pemda gitu, kira-kira seperti itu. Nah, semoga materi kali ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar kemudian masyarakat kita menjadi masyarakat yang cerdas hukum. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lapor, Ahli Hukum Jawa